Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Samsul Sule, mahasiswa PPG dalam jabatan Universitas Patimura Ambon, nomor peserta 2015-023-90171, angkatan ketiga tahun 2023, akan melakukan PPL UKIN di SMA Negeri 7 Kepulauan Sula. Ayo ikuti kegiatan PPL saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita ketemu lagi dalam pertemuan untuk pembelajaran kita pada pelajaran matematika ya. Oke, sebelum kita mulai pelajaran kita pada pagi hari ini, kita awali pembelajaran kita dengan membacakan doa supaya semoga apa yang kita pelajari nanti bisa kita ingat dan bisa kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi sebelum kita mulai pelajaran kita pada pagi hari ini, kita awali dengan doa. Untuk itu yang bertugas memimpin doa pada pagi hari ini dipersilakan ya. Ya, silakan. Teman-teman, sebelum kita memulai belajar kita pada pagi hari ini, marilah kita sama bacakan doa. Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya, tadi sudah dibacakan doa. Semoga hati kita menjadi tenang untuk dapat menerima pelajaran kita pada pagi hari ini. Oke, selanjutnya sebelum kita masuk ke materi, kita akan tanyakan pada pertemuan hari ini. Ya, siapa yang tidak hadir pada hari ini? Ya, semua hadir ya? Oke, ya. Kalau semua sudah hadir, kalau gitu kita lanjut pada materi ini. Sebelum kita masuk pada materi hari ini, yaitu tentunya kita sudah pelajari matematika di pertemuan kemarin ya. Ya, di pertemuan sebelumnya. Ya. Untuk itu, ada yang masih ingat materi kita di pertemuan sebelumnya? Ada? Ya, siapa yang masih ingat materi kita di pertemuan sebelumnya? Yuk, silakan. Angkat tangan. Ya, coba satu orang. Ya, Murni, silakan. Bila F dan G ditulis F tambah G didefinisikan sebagai F tambah GX sama dengan Fx tambah GF GF GX dengan daerah asal D F tambah G sama dengan F DF dan DG. Ya, itu materi kita di pertemuan sebelumnya, yaitu operasi penjumlahan, pengurangan, perkalian pada fungsi ya. Ya, jadi itu adalah bentuk-bentuk fungsi. Ada lagi? Ya. Ya, berikut siapa lagi yang mau? Masih ingat? Ya, silakan. Dua selisih F dan G ditulis F sama dengan G F kurang G didefinisikan sebagai F kurang G X sama dengan Fx kurang Gx dengan daerah asal Df kurang G sama dengan Df dan Dg. Ya, ya itu materi kita pada pertemuan sebelumnya, di mana Df itu adalah domain fungsi F, Dg domain fungsi G, kemudian R itu kemarin rang ya, rangnya ada daerah asal, daerah kawan, ada daerah hasil, ada fungsi F, ada fungsi G.
Ya, itu pertemuan kita sebelumnya. Jadi, ya, untuk itu, jadi materi itu bisa membantu kita dalam pertemuan kita pada pagi hari ini. Materi kita pada pagi hari ini yaitu sifat-sifat operasi fungsi komposisi. Ya, yang mana kemarin kita sudah pelajari yaitu mengenai fungsi atau operasi fungsi. Jadi kita lanjut dengan sifat-sifat operasi fungsi komposisi. Ya, mudah-mudahan apabila materi ini dikuasai dengan baik, yaitu bisa diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Misalkan dalam perhitungan bank ya, perhitungan pertumbuhan bank atau ini biasa itu, ini perubahan bunga bank di setiap bulan. Ada perubahan bunga bank di setiap bulan, bisa kita hitung. Apabila kita sudah tahu, kita sudah pelajari materi ini dengan baik. Begitu juga misalkan dalam perhitungan gaji, ya, menggunakan perhitungan gaji dalam kehidupan sehari-hari. Apabila kita kuasai materi ini dengan baik, kita bisa menghitung perbedaan atau pertumbuhan gaji kita di setiap bulan. Jadi untuk itu, mudah-mudahan materi ini bisa dipelajari dengan baik untuk dapat diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Gitu ya? Ya, Pak. Oke. Ya, tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini yaitu melalui kegiatan pembelajaran kelompok menggunakan model STAD. Ya, ini pembelajaran STAD itu Student Team Assessment Division, yaitu pembelajaran kelompok yang kita telah lakukan setiap hari ya. Nah, ini pembelajaran kita dengan tujuan peserta didik dapat memahami sifat-sifat operasi fungsi komposisi dengan tepat. Ya, tujuan pembelajaran yang kedua, peserta didik dapat menyelesaikan sifat-sifat operasi fungsi komposisi dengan benar. Ya, bisa tuh ya? Ya. Jadi nanti pertama harus bisa memahami sifat-sifat operasi fungsi komposisi. Setelah itu, setelah sudah memahami, selanjutnya siswa harus mampu menyelesaikan soal-soal yang diberikan pada saat selesai pembelajaran nanti untuk menunjukkan bahwa tujuan ini telah tercapai. Gitu ya? Ya, Pak. Oke. Ya, selanjutnya materi kita pada pertemuan hari ini yaitu sekarang ini kita misalkan fungsi f memetakan himpunan A ke dalam himpunan B. Ditulis ini f titik 2 A tanda panah menuju ke B. Dan fungsi G memetakan himpunan B ke dalam C, ditulis G titik 2 B anak panah menuju C. Ini yang akan kita bahas fungsi komposisi yang ini. 3 fungsi, fungsi F, fungsi G, fungsi H. Jadi ini ya, pada pertemuan pagi hari ini yang akan kita bahas 3 fungsi, G komposisi G, F komposisi G, komposisi H, F komposisi G, komposisi H. Ya. Oke, itu yang akan kita pelajari pada pagi hari ini. Ya. Oke. Ya, biar lebih jelas, perhatikan contoh soal berikut ini. Ini. Diketahui fungsi F memetakan, ya, ini, memetakan dari R ke dalam R. Ya. Fungsi F memetakan dari himpunan R ke dalam R. Dengan Fx sama dengan 2x kurang 1. Fungsi ini. Fungsi G memetakan himpunan R ke dalam R dengan Gx sama dengan 4x tambah 5. Dan fungsi H memetakan dari himpunan R ke himpunan R dengan Hx itu sama dengan 2x kurang 3. Ya, pertanyaannya ini G bundaran F bundaran H. Berikut B F bundaran G bundaran H. Ya, itu pertanyaan yang akan kita selesaikan. Oke, bisa? Bisa. Oke, kita lanjut ya. Ya, Ya, perhatikan penyelesaiannya. Ya, ini kita bahas penyelesaian bersama.
Ini alternatif penyelesaian. Diketahui fx sama dengan 2x kurang 1. Ya, ini penyelesaiannya. Diketahui fx sama dengan 2x kurang 1. Gx itu sama dengan 4x tambah 5. Hx sama dengan 2x kurang 3. Ya. Selanjutnya, kita cari lagi G komposisi Hx ini. G komposisi Hx itu sudah di sini. Ini G komposisi Hx, yaitu 8x kurang 7. Sehingga di sini ditulis 2 dalam kurung 8x kurang 7 kurang 1. Jadi 8x kurang 7 itu berasal dari G komposisi Hx. Gitu ya? Nah, dari sini. Sehingga ini 2 kali 8x, 16x. 2 kali minus 7, minus 14x. 1 masih tetap minus 1. Sehingga hasil akhirnya F bundaran G bundaran H itu sama dengan 16x kurang 15. Ya, bisa? Bisa. Oke, berikut yang lain lagi. Yang mau bertanya silakan. Ya, silakan. Angkat tangan. Yang mau bertanya angkat tangan. Ada? Ya, silakan. F bundaran Hx sama dengan 2Hx kurang 1 dan maka. Ya, ini ya. F bundaran Hx sama dengan 2Hx kurang 1. Ya. Oke, mari perhatikan. Di sini F bundaran Hx sama dengan 2Hx kurang 1. Oke. Perhatikan dari sini F Hx. Pertama kita mulai F. Kita cari dulu fungsi F. Fungsi F di sini nilainya berapa? Ini. 2x. Ya. Fungsi X itu nilainya 2X kurang 1. Jadi di sini ditulis 2 kurang 1. Bisa? Ya. Kalau sudah dipahami, ya. Nanti kita akan diskusi. Begitu ya? Ya, Nah, kita akan diskusi untuk menyelesaikan soal nanti yang diberikan. Jadi nanti masing-masing kelompok berdiskusi untuk menyelesaikan soal yang dipimpin dengan satu orang ketua kelompok agar masing-masing kelompok diskusi berjalan dengan baik. Oke, siap? Ya. Oke, selanjutnya kita akan bentuk kelompok diskusi yang mana nanti satu kelompok itu terdiri dari 5 orang yang diketuai oleh satu kelompok. Oke, kita akan bentuk kelompok diskusi. Ya, silakan. Oke, silakan. Ya, situ. Situ saja. Ada lagi? Sudah. Oh ya. Ya, oke. Ya, nanti ini ada soal LKPD-nya yang diisi ya. Nanti diisi di lembar depannya itu nama kelompok, ketua, anggota kelompok masing-masing. Kemudian perhatikan di dalamnya ada soal. Ya, kerjakan soal di dalam lembar kerjanya dengan temannya ya. Ya, diskusi, tanyakan sama teman. Kemudian berdasarkan daripada materi yang sudah diajarkan tadi, dari materi yang sudah dijelaskan tadi. Kemudian ada juga bantuan-bantuan dari buku paket,
dan materi-materi sebelumnya. Jadi itu menjadi dasar untuk menyelesaikan ini lembar LKPD-nya. Ya. Itu di dalam ada LKPD. Jadi dibuka. Ada soalnya di ya. Ini soalnya ya. Ada materinya di depan. Ya. Itu di depan materi. Di depan materi, kemudian contoh soal, kemudian ada covernya LKPD di depan, kemudian ya ini yang dikerjakan di sini, ya, ya yang dikerjakan. Buku dikeluarkan, pulpen keluar, ya. Silakan diskusi ya, diskusi, ya. Diskusi untuk menyelesaikan soal yang sudah diberikan. Ya, silakan bertanya dengan teman. Bagi di situ ada beberapa pertanyaan. Jadi dibagi, masing-masing mengerjakan sebagian, yang lain juga sebagian. Jangan satu orang yang kerjakan. Jadi bagi. Ada beberapa opsi jawaban pertanyaan ya. Jadi masing-masing mengerjakan. Ya, nanti di bawah baru dibaca dikali ya ini. 4 kali 3 16x 4 kali min 4 nah, gitu ya, ini 2 dalam kurung F komposisi H X bisa ya. Ya, waktu diskusi kita telah selesai ya. Kelompok 1 siap? Siap. Kelompok 2? Siap. Kelompok 3? Siap. Kelompok 4? Siap. Ya, sebelumnya kita kasih semangat dulu ya. Siap. Oke. Kita ice breaking biar lebih semangat. Ya, berdiri. Ya. Sebentar baru nonton di YouTube ya. Sudah apa YouTube-nya? Belum. Ya, nanti selesai baru dikasih. Ya, Pak. Oke. Ya, sudah ya. Kita akan presentasi. Kita mulai dari kelompok 1. Ya, kelompok 1 siapkan 2 orang untuk presentasi di depan kelas. Kelompok 1 dipersilakan. Silakan. Ya. Ya, kelompok 1 dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas perhatiannya yang diberikan kepada kami. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami kepada Rahayu Baju. Saya persilakan. Fungsi R atau R dengan R X sama dengan 4X kurang 5. Fungsi R dengan X sama dengan 2X tambah 7. Dan X F komposisi H X sama dengan F komposisi H. Saya kembalikan kepada Baik, terima kasih kepada saudari Rahayu Baju telah membacakan hasil kerja kelompok kami. Kepada teman-teman, jika ada yang belum jelas, silakan ditanyakan. Ya, dari kelompok yang lain silakan.
Yang kurang jelas silakan dipertanyakan biar diperjelas dari kelompok 1. Kelompok yang mau bertanya silakan. Ya, dari kelompok 4. Silakan. Perhatikan pertanyaannya. F komposisi A, X sama dengan 12X kurang 21. Dapat dari mana? Ya, silakan. Dapat dari F komposisi H, X sama dengan H komposisi H, X kurang 5, 4 dalam kurung 3X kurang 4 kurang 5. 12X kurang 16 kurang 5. Jadi hasilnya F komposisi H, X sama dengan 12 kali kurang 21. Ya, sudah? Kepada saudara Darus, apakah sudah paham yang jawaban? Sudah. Ya. Apakah ada lagi yang ingin bertanya? Ya, tidak ada lagi. Ya, silakan. Kelompok 1. Kalau tidak ada lagi yang ingin bertanya, saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, itulah diskusi dari presentasi dari kelompok 1. Kita berikan aplaus. Ya, selanjutnya kelompok 2 persiapkan diri untuk presentasi di depan kelas. Ya, kelompok yang lain perhatikan. Sehingga jika ada yang tidak jelas, bisa ditanyakan pada kelompok yang mempresentasikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan kami pada teman kami. Silakan. Ya, langsung saja di penyelesaiannya. Jadi saya akan menjelaskan apa yang saya ceritakan. Ya, yang lain perhatikan. X sama dengan 4X kurang 5. GX sama dengan 2X tambah 7. AX sama dengan 3X kurang 4. Ditanya B F komposisi G komposisi H sama dengan F komposisi. Silakan yang lain. Yang lain kelompok untuk bertanya. Bapak teman-teman ada yang kurang paham mau ditanyakan. Ya, silakan. Ya, dari kelompok 3 dulu. Ya, kelompok 3 yang mau bertanya silakan. Silakan kelompok 3. Saya akan bertanya F komposisi G komposisi H 24 X kurang 9 dapat dari mana? Itu. Nih. Ya. Ya, silakan. Yang 24X kurang 9 itu dapat dari mana? Coba jelaskan dari atas ini. F komposisi G komposisi H sama dengan 4. 4 dikalikan 6 sama dengan 24. 24X 1 minus 1 ditambah kurangkan dengan minus 5 jadi 4. 6 X kurang 1 didapatkan 4 terus minus 5 diturunkan. F komposisi G komposisi H sama dengan 24X kurang 9 24X diturunkan 4 minus 4 ditambahkan dengan 5 jadi 9.
Ya, sudah? Sudah ganti. Oke, berikut kelompok yang lain ada lagi? Ya, sudah. Ya, silakan. Ya, terima kasih. Itulah hasil diskusi kami. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan. Kita berikan aplaus kepada kelompok 2. Ya, jadi dari masing-masing kelompok tadi sudah mempresentasikan hasil diskusinya. Itu apa yang sudah dipresentasikan tadi? Diingat ya? Ya. Jadi yang kurang jelas masing-masing kelompok saling memberitahukan hasil presentasi tadi. Sehingga nanti pada saat tes untuk mengetahui kemampuan masing-masing, semua masih ingat hasil diskusi tadi supaya bisa menjawab soal-soal yang akan diberikan pada tes berikut. Masih bisa diingat ya? Nah, itu mengenai fungsi komposisi. Jadi ini dibaca F komposisi atau F bundaran G bundaran H X sama dengan 24X kurang 9. Gitu ya? Oke. Sudah jelas semua ya? Ya. Kalau sudah jelas semuanya, kita akan kembali ke posisi semula untuk melakukan evaluasi. Oke, masing-masing kelompok kembali ke posisi semula. Ya, dipersilakan. Ya, sudah? Ya, kita akan melakukan tes. Untuk itu, buku disimpan di dalam laci, ditutup bukunya, disimpan rapi-rapi, kemudian pulpen disiapkan. Ya. Ya, sudah siap ya? Oke, tenang, kita akan tes. Ya, ini ada soal. Nanti di soal tulis nama. Ya. Nama masing-masing ditulis. Nama lengkap. Kemudian soal dijawab berdasarkan apa yang sudah tadi dipelajari bersama maupun dilihat berdasarkan hasil penjabaran dari contoh-contoh soal maupun dari diskusi-diskusi teman-teman kelompok yang lain. Jadi untuk itu dibaca soalnya, kemudian dipahami soalnya ya, supaya bisa diselesaikan. Ini. Ya, tulis nama ya. Tulis nama di atas. Sebelum mengerjakan, tulis nama, kemudian soal dibaca, dipahami, agar bisa diselesaikan maksud dari pertanyaan soal itu. Ya, silakan. Waktu 10 menit dari sekarang. Ya, waktu tes telah selesai. Ya, masing-masing perhatikan untuk kumpul ke depan ya. Waktu telah selesai. Ya, lanjut.
Oke, berikut lanjut. Oke. Ya. Ya. Sudah semua ya? Sudah kumpul semua? Ya, sudah semua ya? Oke, perhatikan. Ya, berdasarkan hasil diskusi kelompok maupun hasil presentasi, ya, disimpulkan bahwa kelompok yang mendapatkan ya, nilai tertinggi yaitu yang pertama kelompok 2. Ya. Yang berikut yang mendapat nilai tertinggi kedua yaitu kelompok 4. Selanjutnya berdasarkan tes hasil individu yang mendapatkan nilai tertinggi yang pertama Ayu Bajo. Selanjutnya Murni Arahim. Selanjutnya Darsan Faterba. Nilai tertinggi masing-masing kelompok. Ya, kelompok 2. Berikut kelompok 4 ya. Oke, silakan. Berikut nama-nama yang sudah dibacakan tadi. Silakan, maju. Oke, ya, ini yang pertama. Berikut. Selanjutnya. Ya. Ya, silakan kembali ke tempat duduk masing-masing. Oke, selanjutnya, ya, semua rangkaian pembelajaran pada hari ini sudah kita lalui. Untuk itu, sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita pada pagi hari ini, kita akan menuju kepada kesimpulan. Gitu ya? Oke, kita akan menuju kepada kesimpulan. Jadi dari hasil pembelajaran kita tadi, materi yang sudah diajarkan dari yang pertama tadi, yaitu mengenai fungsi, ada fungsi F, ada fungsi G, ada fungsi H, menjadi fungsi komposisi. Gitu ya? Ya, Pak. Ya, jadi nanti kita sama-sama menyimpulkan dari hasil pembelajaran yang sudah kita lalui bersama. Untuk itu, ada yang mau menyampaikan kesimpulannya? Ya, dipersilakan. Ya, Sunarti mau menyampaikan kesimpulannya. Silakan. Diketahui F, G, dan H suatu fungsi jika F, fungsi H dan D fungsi G tidak sama dengan bukan 0. R, G bundaran H dan D fungsi F tidak sama dengan bukan 0. R fungsi G dan D fungsi F tidak sama dengan bukan 0. R fungsi H dan D fungsi bundaran G tidak sama dengan bukan 0, maka pada operasi fungsi berlaku sifat asosiatif, yaitu F bundaran G dan F bundaran G bundaran H sama dengan F bundaran G bundaran H. Ya, itu kesimpulan yang sudah disampaikan oleh saudari Sunarti dari hasil pembahasan materi yang telah kita lalui tadi. Jadi ada lagi? Siapa? Ada lagi yang mau menyampaikan kesimpulannya? Sudah jelas? Ya, jadi itu hasil kesimpulan pembelajaran kita pada pagi hari ini, yaitu mengenai fungsi komposisi ya. Ya, yaitu sifat-sifat fungsi komposisi, salah satunya yaitu sifat asosiatif, yaitu F komposisi G, komposisi H, sama dengan F komposisi G, komposisi H, X. Jadi F
komposisi G, komposisi H itu tidak sama dengan G, komposisi F, komposisi H. Jadi hanya berlaku sifat asosiatif. Gitu ya? Ya, Pak. Bisa dipahami? Bisa. Ya. Bisa diingat sampai pertemuan berikut ya? Bisa. Ya, untuk itu perhatikan sebelum kita akhiri, perhatikan di halaman 100. Ya, di halaman 100 di situ ada soal latihan nomor 2. Ya. Soal latihan nomor 2, ya. Nanti pada pertemuan berikut kita masuk di materi fungsi inverse. Ya? Ya, Pak. Ya, jadi ya, untuk itu pada pembelajaran kita pada pagi hari ini sudah selesai. Jadi mari kita akhiri pembelajaran kita pada pagi hari ini dengan doa agar ilmu yang telah kita dapatkan tadi dapat kita ingat dan bisa diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Gitu ya? Ya, Pak. Oke, selanjutnya yang memimpin doa untuk mengakhiri pelajaran kita pada pagi hari ini dipersilakan. Amin. Ya, terima kasih atas doanya. Jadi, dengan berakhirnya doa tadi, maka berakhir pula pembelajaran kita pada pagi hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tetap semangat ya. Oke, silakan.